Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mas Hato, channel yang membahas masalah psikosomatis, GERD, ANSI, dan asam lambung. Oke teman-teman, dalam video ini Mas Hato ingin membahas masalah pentingnya sugesti dalam menghadapi penyakit psikosomatis, GERD, ANSI, dan asam lambung. Simak terus video Mas Hato, jangan di skip biar tidak gagal paham. Oke, Bismillahirrahmanirrahim teman-teman ya. Kali ini Mas Hato ingin membahas masalah sugesti. Pentingnya sugesti ya. Sugesti untuk diri kita untuk menghadapi penyakit ini tuh kira-kira pentingnya di mana? Nah, kalau teman-teman sudah paham pentingnya di mana, karena sugesti itu akan mempengaruhi semua aktivitas kita sehari-hari. Jadi kalau teman-teman itu tidak bisa mensugesti ke arah yang positif, itu teman-teman akan mengalami kesulitan dalam proses penyembuhan. Karena apa? Karena penyakit ini tuh penyakit yang unik ya teman-teman ya. Penyakit ini itu penyakit yang berasal dari pikiran. Nah, ketika teman-teman itu bisa mensugesti diri teman-teman atau menanamkan keyakinan ke dalam diri teman-teman, nanti pikiran teman-teman itu sedikit demi sedikit akan berubah. Nah, sugesti itu sangat penting karena teman-teman nanti akan merubah cara berpikir dan beraktivitas sehari-hari. Jadi sugesti itu ibaratnya menanam pohon teman-teman. Menanam pohon dari bibit yang biji ya, bibit yang biji kalau ditanam itu prosesnya kan lama ya teman-teman ya. Contoh misalnya bibit mangga. Itu kalau teman-teman itu habis makan mangga kemudian ditanam, itu nanti tumbuhnya kan lama. Karena apa? Penyakit yang teman-teman alami itu tidak serta-merta langsung ujuk-ujuk teman-teman itu menderita itu. Pasti mengalami hal-hal yang dalam waktu yang lama itu membuat teman-teman mengarah kepada cara berpikir atau keyakinan yang itu akan mempengaruhi fisik teman-teman sendiri. Nah ini Mas Harto tidak mau nyebut ya, karena apa? Teman-teman itu mempunyai masalahnya masing-masing. Dan masalah manusia itu banyak sekali. Nah karena kita itu sebagai manusia hidup di dunia, itu pasti ada masalah. Semua orang pasti mempunyai masalah. Nah kenapa ada orang yang bisa terkena psikosomatis, bisa terkena ANSI, sementara orang yang lain tidak. Nah itu karena setiap orang itu menghadapinya itu berbeda-beda caranya. Nah rata-rata orang yang kena seperti kita ini ya teman-teman, itu orangnya itu overthinking, terlalu banyak mikir, apa-apa dipikir, apa-apa dimasukkan ke dalam pikiran dan perasaan. Akhirnya apa? Lama-lama itu akan menjadi penyakit. Ya penyakitnya apa ya, macam-macam. Nah kebetulan kita itu penyakitnya di lambung ya kan. Nah ketika lambung itu bermasalah, nanti penyakit yang lain juga timbul seperti keliengan, ya, pusing, terus nyeri otot sampai tembus ke belikat itu ya. Itu bagian dari itu awal mulanya. Nah kalau teman-teman itu bisa mensugesti diri teman-teman sendiri, itu artinya apa? Teman-teman itu ibarat kaset itu, teman-teman merekam hal-hal yang positif. Karena selama hidup ini mungkin banyak hal-hal yang kurang positif yang tertanam di alam bawah sadar. Baik itu sejak kecil maupun setelah saat kita ini dewasa ya. Itu ada pengalaman-pengalaman trauma-trauma batin yang mungkin menyebabkan teman-teman itu selalu mikir. Memang secara tidak sadar ketika teman-teman itu menghadapi atau memikirkan sesuatu yang menyakitkan, itu nanti teman-teman mesti kumat, entah asam lambungnya kumat, kecemasannya kumat, itu pasti akan ke arah situ teman-teman. Jadi ketika teman-teman itu belum bisa menghapus menghapus keyakinan atau pikiran-pikiran alam bawah sadar, teman-teman akan mengalami hal yang tidak mengenakkan itu ya, sensasi-sensasi yang katanya 1001 sensasi itu akan datang terus. Karena itu sangat berhubungan ya, berhubungan dengan
dengan fisik, pikiran dan fisik itu sangat berhubungan. Itu yang namanya psikosomatis, teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu bisa mengafirmasi, mensugesti ke arah yang positif, teman-teman nanti akan mengalami perubahan-perubahan walaupun itu tidak cepat, teman-teman. Sama seperti menanam pohon. Yang penting apa, teman-teman, terus dirawat ya toh. Ketika nanam biji mangga kemudian sudah tumbuh, nah itu dirawat ya teman-teman ya. Dikasih pupuk, disiram tiap hari, kalau misalnya kering kan. Nah, nanti teman-teman pada suatu waktu akan menjumpai tanaman yang sudah ditanam atau biji yang sudah ditanam tadi itu mempunyai akar yang kuat, mempunyai batang yang kuat, mempunyai daun yang lebat, kemudian pada akhirnya itu akan menghasilkan buah. Nah, buah dari menanam pohon tadi itu sama dengan kesembuhan. Jadi buahnya dari sugesti itu apa? Kesembuhan. Memang tidak cepat, tidak instan. Jadi teman-teman jangan berharap hari ini nanam, besok itu sudah panen. Panen mangga itu mustahil, teman-teman. Jadi prosesnya itu memang sedikit demi sedikit ya, lambat ya. Karena ini adalah hukum Tuhan. Nah, begitu juga teman-teman mengalami penyakit ini, itu tidak instan, teman-teman. Pasti teman-teman itu mengalami beberapa trauma yang itu terus numpuk, akhirnya teman-teman sudah fisiknya sudah nggak kuat, akhirnya mengalami sensasi-sensasi yang dikatakan oleh penderita psikosomatis itu 1001 sensasi, 1001 rasa ya toh, nano gitu. Nah, itu sering terjadi karena teman-teman itu tidak bisa mensugesti atau membuat rekaman itu yang bagus-bagus tentang alam bawah sadarnya teman-teman itu ya. Jadi kalau teman-teman tuh bisa mensugesti, mengafirmasi ke dalam diri teman-teman hal yang positif, itu akan mempengaruhi pikiran dan aktivitas teman-teman sehari-hari. Nah, ketika teman-teman sudah bisa mensugesti dengan sugesti yang positif, yang bagus-bagus, yang baik-baik, nanti perilaku teman-teman, pikiran teman-teman mengarah kepada hal yang positif. Nah, ketika teman-teman sudah bisa seperti itu namanya teman-teman bisa mengendalikan pikiran. Nah, selama ini kenapa kok nggak sembuh-sembuh? Itu karena teman-teman tidak bisa mensugesti diri teman-teman sendiri ke arah yang baik. Jadi alam bawah sadarnya itu masih menguasai, perasaannya masih menguasai. Apalagi dalam kondisi cemas, itu rasionalnya tidak jalan, rasionalnya mandek. Yang ada adalah perasaan. Nah, makanya dengan mensugesti ini itu ibarat menanam pohon ya teman-teman ya. Ingat ya, menanam pohon. Jadi tidak bisa instan. Tetap harus dirawat pelan-pelan, nanti buahnya adalah kesembuhan. Itu saja teman-teman, terima kasih sudah menonton. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang mau komen monggo silahkan komen di bawah. Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu ya. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.